Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya bakal membahas apa sih penyebab burayak cupang itu mati, atau ada juga yang bilang burayaknya itu hilang ya. Jadi memang di usia 4 sampai dengan 1 minggu bahkan 2 minggu burayak itu rentang mati ya. Jadi di sini kita harus betul-betul kerja ekstra untuk merawat anakan ikan cupang kita. Jadi di sini saya sudah rangkum ada 5 faktor penyebab ikan cupang itu mati atau penyebab burayak ikan cupang kita itu mati. Jadi masuk saja ke faktor pertama atau penyebab pertama. Penyebab pertama ini masalah indukan atau usia indukannya. Usia indukannya itu kenapa? Jadi untuk usia indukan itu rata-rata untuk pemula dia itu asal breed saja ya. Seperti saya juga sebenarnya masih pemula ya. Jadi disarankan kita breed ikan cupang itu dengan usia minimal 5 bulan. Bahkan 6 bulan ke atas itu kalau menurut suhu itu potensi keberhasilan anaknya itu sangat-sangatlah besar atau hampir 100% ya. Jadi ini faktor pertama penentunya. Jadi ini sudah dilakukan uji coba ya. Jadi uji cobanya itu dibreed lah ikan cupang yang usianya itu yang pertama usia 4 bulan, kemudian yang kedua itu 6 bulan, dan alhasil anakan atau burayak ikan cupang yang dihasilkan dari umur indukan 4 bulan itu kebanyakan atau hampir setengahnya itu mati. Kemudian untuk ciri-ciri fisiknya itu ada yang cacat seperti dasinya itu hilang satu dan lain-lain. Kemudian untuk anakan ikan cupang yang indukannya itu 6 bulan itu presentasi kehidupannya itu hampir 100%. Kemudian untuk kecacatannya itu bisa 0,01% saja. Kemudian sudah pasti anakannya ini tahan banting ya. Jadi di sini itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya indukan itu sangat berpengaruh. Kemudian masuk ke faktor kedua. Jadi untuk faktor kedua ini kualitas air yang buruk. Nah, jadi saran saya usahakan pH airnya itu 6 ke atas ya. Atau kalau tidak mau pusing atau tidak mempunyai alat pengukur pH seperti saya sendiri ya kan. Saya kan tidak punya ya. Jadi kita gunakan air sumur saja. Nah, itu bagus itu. Kemudian kalau Anda tidak punya air sumur, Anda bisa gunakan air apa aja, tapi asalkan bersih tentunya. Kemudian Anda endapkan selama 3 hari ya. Jadi cari amannya saja 3 hari. Ada juga yang mengendapkannya itu 1 hari sudah cukup, setengah hari juga udah cukup ya. Tapi di sini kita cari amannya saja, ya kan? Betul atau tidak? Ya harus betul lah. Kemudian jangan lupa rendam menggunakan airnya tadi ya, menggunakan daun pisang kering. Seperti ini daunnya saja ya. Jadi kenapa di sini kita pilih daun pisang kering dibanding ketapang? Karena biasanya daun ketapang juga itu ada masalah ya. Tapi meskipun tidak semuanya itu ada masalah, tapi kan namanya pemula, jadi kita ambil jalan pintasnya saja agar burayak kita itu aman. Pakai daun pisang kering direndam ya sampai airnya berwarna. Kemudian untuk faktor ketiganya ini masalah pakan ya. Jadi di sini tuh sangat penting ya. Karena burayak-burayak yang umurnya 4 sampai 1 minggu sampai 2 minggu itu ukurannya masih sangat kecil ya. Jadi pakan
yang terbaik yang disarankan yang pertama adalah Artemia. Anda bisa gunakan Artemia ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa gunakan pakan kutu air seperti ini. Ini kutu air namanya ya, tapi yang halus tentunya. Yang kasar boleh, tapi otomatis itu bakal memakan waktu, karena kalau kutu air yang kasar berarti dia itu harus memecah dulu baru bisa dimakan oleh burayak, ya kan? Tapi untuk saya pribadi di sini saya menggunakan full kutir atau kutu air, karena alhamdulillah kutu air itu di sini lumayan banyak ya. Kemudian untuk pakan yang ketiga, Anda bisa gunakan namanya infusoria. Jadi untuk infusoria ini Anda bisa lihat di video saya sebelumnya untuk cara buatnya. Jadi cuman 2 hari saja infusorianya itu insya Allah sudah jadi, seperti pengalaman saya pribadi. Tapi kalau infusoria juga tidak ada, kutir tidak ada, Artemia tidak ada, nah ini untuk jalan terakhir Anda bisa gunakan kuning telur yang sudah direbus tentunya. Jadi untuk cara pakainya itu mungkin banyak di video youtuber yang lain ya. Kemudian masuk ke faktor yang keempat. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, ini styrofoam ukurannya 70 kali 40. Nah, di sini saya menggunakannya untuk wadah pembesaran burayak ikan cupang. Semakin besar maka semakin bagus ya. Tapi jangan lupa Anda menggunakan tanaman air. Sebenarnya tidak menggunakan juga tidak masalah, tapi demi kesehatan airnya Anda bisa gunakan tanaman air. Tanaman air itu bekerja untuk menyerap amonia juga ya. Oke. Kemudian untuk faktor selanjutnya itu hama ya. Jadi untuk hama sendiri itu biasanya cicak. Nah, itu cicak paling sering itu. Paling sering memangsa burayak-burayak ya. Setelah cicak itu ada namanya anakan capung ya. Jadi ini lemari saya ya. Ini saya senter-senter. Nah, lihat cicaknya tidak? Nah, lihat atau tidak? Nah, berhubung saya tidak punya video cicak ya, jadi saya ini sekarang bikin ya. Bagaimana? Cicaknya dilihat atau tidak? Tidak kan? Ya iya emang. Cicaknya itu tidak ada di situ. Soalnya cari cicak itu susah ya kan. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.